Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putih Zahwa Azahra dengan NIM 20234097 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester preservasi dan konservasi. Dan di sini saya mengambil materi 10 dan 11. Pertama, saya akan menjelaskan dulu materi ke-10, yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Peta sangat berfungsi arsip yang terekam sumber dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial dalam geografis. Yang dimaksud dengan peta geografis yaitu menunjukkan rendah daratan atau keadaan laut, ketinggian gunung, menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Selanjutnya, penyimpanan yang baik bagi peta ada 3, yaitu yang pertama, bentuk lemari dan rak. Yang kedua, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Selanjutnya, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari kata Latin audio dari kata audri yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti kata melihat. Selanjutnya, macam-macam slide. Yang pertama yaitu lantern slide. Yang kedua, slide 2x2. Yang ketiga, slide dengan suara. Yang keempat, proyektor untuk slide. Selanjutnya, pemeliharaan slide. Di sini pemeliharaan slide yang pertama yaitu penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Selanjutnya, karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun matahari, dan dihindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Yang E, slide juga rawan sekali terhadap goresan karena sekali kena goresan maka akan terkoreksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Yang F, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Yang G, kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Selanjutnya, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pustaka perpustakaan, tetapi hasil fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunanya karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan dapat digunakan sebagai tinta. Selanjutnya, macam-macam tinta. Yang pertama ada tinta tulis, yang kedua tinta cetak, dan yang terakhir ballpoint. Selanjutnya, syarat yang diperlukan bagi tinta. Yang pertama, menghasilkan tulisan yang permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Dan yang terakhir, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Selanjutnya kita masuk ke materi 11, yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama, menambal.
Menurut Perpustakaan Nasional RI tahun 1995 pasal 89, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara menambal bahan pustaka sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Yang kedua yaitu bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis dengan dipertipis dengan menggunakan cutter. Yang selanjutnya, kertas yang halus disatukan di bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu. Agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar, menurut Perpustakaan RI tahun 1995 pasal 91 ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek. Antara lain, yang pertama, pilih kertas yang digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpad yang telah dicelup dalam air. Dan yang selanjutnya, rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati, oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering, potong bagian yang berlebih. Dan yang terakhir, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya yaitu penjilitan. Penjilitan menurut Perpustakaan RI 1995, penjilitan dibagi menjadi dua, antara lain dengan sampulina atau soft cover, yaitu penjilitan dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul kertas atau hard cover, yaitu penjilitan dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Sebagai pustakawan, kita dapat memperbaiki dokumen yang rusak, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan berat. Perpustakaan sebaiknya memiliki ruangan khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Menambah buku berlubang oleh larva kutu-kutu buku atau sebab lainnya, menyambung kertas yang robek atau menambal halaman buku yang koyak adalah pekerjaan yang mesti dapat dikerjakan. Selanjutnya, sebagai pustakawan, ada perlunya terlebih dahulu mengenal bahan penjilitan, perlengkapan penjilitan dan mutu kualitas jilid, antara lain mengenal bahan jilitan. Buku bukan merupakan tumpukan yang terdiri sendiri, tapi merupakan struktur yang satu sama lain saling merekat. Struktur buku terdiri atas yang pertama yaitu segi, yang kedua frodki, yang ketiga kertas hujungan, yang keempat badan buku, yang kelima papan jilitan, yang keenam ikatan timbul, yang ketujuh grofi, yang terakhir ulang pita kapital dan sebagainya. Dua perlengkapan penjilitan. Agar struktur itu tidak lepas satu sama lainnya, maka buku perlu dijilid meliputi pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, benang, pengepres, pemidang jahit, mesin potong dan sebagainya. 3. Mutu kualitas jilid. Selain ditentukan oleh kemahiran dalam bekerja, juga ditentukan oleh bahan yang digunakan. Bahan penjilitan meliputi kain linen, perekat, benang, dan kawat jahit.
Arah serat kertas merupakan hal yang penting bagi pekerjaan penjilitan. Arah serat yang salah akan mengakibatkan jilitan tidak rapi dan lemah. Adapun persiapan penjilitan yang dilakukan meliputi dua hal, yaitu penghimpunan kertas-kertas atau bahan pustaka. Penghimpunan harus dikerjakan secara teliti. Jangan salah mengurutkan nomor halaman. Kalau majalah, jangan salah mengurutkan nomor penerbitnya. Panjang pendek serta lebar kertas harus disamakan. Rapinya sisi sebelah kiri agar pemotong dan perapian dapat dikerjakan untuk ketiga sisi yang lain. Petunjuk penjilitan harus disertakan agar hasil sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang terakhir, penggabungan. Dalam melakukan penggabungan, kita harus melihat jilitan macam apa yang dikehendaki sesuai dengan slip petunjuk penjilitan, dan ada 5 macam jilitan yang dapat dipilih. Yang pertama, jilid kaye. Yang kedua, signatur binding. Yang ketiga, jilid lem punggung. Yang keempat, jilid spiral. Dan yang terakhir, jilid lakban. Selanjutnya, penyiangan. Penyiangan atau weighing adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disisihi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Adapun tujuan kegiatan penyiangan antara lain membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi, pelayanan oleh perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi, mengetahui kekuatan dan kelemahan, dan menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, meningkatkan nilai informasi. Bersama dengan pustakawan, mereka menentukan bahan pustaka mana yang perlu dikeluarkan dari koleksi. Penyiangan koleksi dapat dilakukan sebagai berikut: menyingkirkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruang penyimpanan khusus. Selanjutnya, menghapus atau memusnahkan pustaka, menukar bahan perpustakaan dengan bahan perpustakaan lain, menghadiahkan bahan perpustakaan kepada perpustakaan lain. Bahan perpustakaan yang perlu disiang, untuk itu sangat diperlukan pedoman penyiangan antara lain: bahan pustaka yang isinya sudah tidak relevan dengan program perguruan tinggi, bahan perpustakaan yang isinya sudah usang, bahan perpustakaan yang isinya sudah tidak ada edisi barunya, bahan perpustakaan yang jumlah eksemplarnya terlalu banyak, bahan perpustakaan yang fisiknya sudah sangat rusak. Selanjutnya, stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Menurut Sulisio Basuki tahun 1991 halaman 235, stock of name adalah pemeriksaan fiksi terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Adapun kegiatan stock of name bertujuan untuk: yang pertama, yaitu mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 2. Mengetahui jumlah, judul, atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Yang ketiga, mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog, mengetahui bahan pustaka yang hilang, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Baiklah, itu hasil dari pemaparan saya. Apabila ada
kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.